Halo semuanya, balik lagi di channel ini dengan motonya kami tidak pernah meragukan permintaan viewers meskipun permintaan viewers aneh-aneh. Nah, di video aku yang kemarin aku udah bahas soal hewan-hewan albino. Nah, di video aku yang kali ini aku mau bahas hal yang berbeda lagi, yaitu aku mau bahas soal peraturan. Nah, seperti yang kita tahu ya, di setiap negara itu pasti punya yang namanya peraturan. Dan peraturan ini dibuat supaya masyarakatnya atau warganya itu nggak berlebihan dalam melakukan suatu hal. Namun, kadang-kadang beberapa peraturan di setiap negara itu berbeda-beda dan mungkin sedikit unik atau eksentrik gitu ya. Nah, mau tahu apa saja peraturan tersebut? Check it out. Dilarang memegang salmon dengan cara mencurigakan. Salmon Act 1986 adalah undang-undang yang diterapkan oleh parlemen di Britania Raya. Undang-undang ini sebenarnya untuk memberikan batas perikanan salmon legal dan yang ilegal. Dalam salah satu pasalnya disebutkan bahwa memegang atau menangani salmon dengan cara-cara yang mencurigakan akan dikenai hukuman sesuai perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Tidak boleh menamai bayi dengan nama-nama aneh. Nah, larangan ini atau peraturan ini diberlakukan di Denmark. Pemerintah Denmark sudah mengeluarkan perundang-undangan yang mengatur cara memberi nama bayi. Nah, jika ada orang tua yang memberi nama bayinya itu di luar 7.000 nama yang sudah disetujui oleh pemerintah, maka mereka harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Kota masing-masing. Ini mungkin hampir sama ya dengan peraturan baru yang ada di Indonesia. Dilarang mengunyah permen karet. Nah, mungkin aturan yang satu ini sudah cukup terkenal ya di seluruh dunia. Ya, kita pasti tahu berada di negara Singapura. Nah, demi menjaga kebersihan sudut-sudut wilayahnya, pemerintah Singapura memberlakukan larangan mengunyah dan menjual permen karet. Larangan menjual permen karet bahkan sudah diterapkan sejak tahun 1992 oleh Lee Kuan Yew, Perdana Menteri pertama Singapura yang berada di balik penetapan undang-undang ini. Lee Kuan Yew menetapkan peraturan tersebut lantaran sejak tahun 1980-an, Singapura sudah menghabiskan dana yang besar untuk membersihkan sampah bekas permen karet yang menempel di mana-mana. Tidak boleh bersepeda dengan sembrono ataupun sembarangan. Nah, demi melindungi pesepeda dan pengguna jalan lainnya, pemerintah Meksiko mengeluarkan hukum tentang tata cara bersepeda di tahun 1892. Sudah cukup lama ya. Dan salah satu pasalnya menyebutkan bahwa kaki tak boleh terlepas dari pedal, karena hal tersebut bisa berbahaya dan membuat pesepeda jatuh. Dilarang berisik. Siapa sih yang tidak pernah berisik? Namun jika orang ini tersebut berisik di salah satu provinsi di Kanada, yaitu Ontario, hal tersebut sangatlah dilarang. Karena di Kanada, Ontario ini memiliki undang-undang yang melarang warganya mengeluarkan suara-suara berisik yang tak diperlukan. Aturan ini dibuat untuk membuat kota tersebut bebas dari polusi suara. Dalam salah satu pasalnya dinyatakan bahwa warga kota tak boleh sembarangan berteriak, bernyanyi, ataupun memujikan peluit dan membentak tanpa alasan yang jelas. Dilarang membiarkan ayam menyeberang jalan. Di Georgia, negara di Eropa Timur, mungkin adalah negara yang memiliki hukum paling aneh. Pemerintah negara itu melarang siapapun yang memelihara ayam untuk membiarkan ayamnya menyeberang jalan. Undang-undang ini diterapkan guna menertibkan lahan perumahan juga peternakan agar ayam tak berkeliaran dan mengganggu pengguna jalan. Tidak boleh naik gunung dengan telanjang. Nah, tadi di Georgia, di negara di Eropa Timur, hukum yang paling aneh. Tapi menurut pendapat aku pribadi, inilah yang paling aneh. Lagi pula siapa yang mau naik gunung dengan telanjang? Namun aturan ini ditetapkan oleh pemerintah negara di Swiss. Pemerintah di wilayah Appenzell adalah yang bernama mengeluarkan larangan ini setelah ada kejadian pendaki. Nah, kejadian ini
di Alpen dari Jerman yang berjalan telanjang melewati rombongan keluarga yang tengah berwisata di kaki gunung tersebut. Orang ini cukup aneh ya, mendaki gunung dengan telanjang. Dilarang menamai babi dengan panggilan Napoleon. Undang-undang yang berlaku tak menyebut nama Napoleon secara spesifik, namun menyebutkan bahwa dilarang menamai babi dengan nama-nama mantan kepala negara. Karena hal tersebut dinilai merendahkan dan menghina sosok kepala negara. Undang-undang di Prancis ini masih tetap ditaati hingga sampai saat ini. Meski sejak 2013 penamaan babi tak lagi masuk ke ranah pidana. Tidak boleh pipis di pantai. Meskipun hal ini susah untuk dibuktikan atau sulit untuk dibuktikan, namun pemerintah Portugal tetap menetapkan aturan ini demi menjaga kelestarian lingkungan dan menghormati para penjaga garis pantai. Mungkin seharusnya di Indonesia juga diterapkan hal seperti ini ya. Kadang-kadang kalau kita sedang berenang di suatu kolam, ada saja orang yang sedikit iseng gitu ya. Dilarang menginjak uang yang bergambar raja di Thailand. Thailand merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi penghormatan masyarakat terhadap rajanya. Bahkan sampai ada peraturan yang tidak memperbolehkan masyarakatnya menginjak foto-foto rajanya, bahkan yang ada di mata uang Thailand. Nah, jika kamu sedang berada di Thailand dan menemukan selembar uang, kamu jangan berperilaku seperti di Indonesia ya. Kalau di Indonesia kan kita menemukan sebuah uang, ya, itu biasanya langsung kita pijak gitu ya, kita injak. Namun di Thailand tidak boleh. Nah, karena menginjak foto raja Thailand yang ada di mata uang merupakan sebuah penghinaan, dan kamu akan langsung dikenakan hukuman oleh pihak yang berwajib. Dilarang memperlihatkan tato di Jepang. Kamu akan dikira yakuza jika memperlihatkan tato kamu di depan umum. Aturan di Jepang yang ini sangatlah unik, karena aturan ini membuatmu tidak bisa show off ataupun pamer dengan tato yang kamu miliki. Orang-orang di Jepang kebanyakan tidak memiliki tato, karena selalu mendapat stigma negatif dan berhubungan dengan kelompok kriminal dan yakuza. Di Jepang sebenarnya tidak melarang badanmu untuk ditato sih, namun kamu tidak diperbolehkan untuk mempertontonkannya di tempat umum. Dan hal tersebut berfungsi untuk mengurangi stigma negatif masyarakat terhadap yakuza dan kelompok kriminal. Jika kamu mempertontonkan tato yang ada di tubuhmu, kamu bisa menjadi sasaran dari kelompok kriminal tersebut, karena kamu dianggap musuh dari mereka. Jadi selalu hati-hati ya. Dilarang mengemudikan mobil kotor di Rusia. Jika kamu liburan ke Moskow di Rusia, jangan sekali-sekali kamu mengendarai mobil dengan kondisi yang sangat kotor dan tidak dicuci. Biarpun kita tidak tahu seperti apa definisi kotor menurut pemerintah setempat, tetap saja, siapa saja yang melanggar aturan ini akan dikenakan denda sekitar $100 Amerika. Mungkin aturan unik ini menjadi jawaban kenapa mobil-mobil di ibu kota Rusia hampir semuanya bersih. Dan kamu juga harus pastikan juga bahwa mobil yang kamu kendarai sudah bersih dan mengkilap, agar tidak terkena denda oleh pihak yang berwajib. Nah, itulah beberapa peraturan unik dan juga aneh yang ada di seluruh dunia. Mungkin kalian punya peraturan lain yang belum aku sebutin? Kasih jawaban kalian di komentar dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya, karena like dan subscribe kalian sangat membantu aku untuk mengembangkan channel aku. Sampai jumpa di video aku yang berikutnya dan sampai jumpa.